selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Saat naga ini muncul di langit, Kaisar Naga dan keluarganya dapat merasakan darah mereka bereaksi terhadap naga tersebut. Leluhur! Kaisar Naga dan yang lainnya segera bersujud di tanah dan membungkuk kepada naga di langit. Jika seseorang melihat kota naga kuno dari atas saat ini, ia akan melihat bahwa setiap orang di kota ini sedang bersujud pada saat ini. Tanpa diduga, leluhur keluarga kerajaan telah dipanggil setelah membangkitkan patung naga ke-9. Naga ini tampak familiar. Sang Agung? Yuan agak mengenali naga di langit ini, karena bentuknya menyerupai Sang Agung yang telah beberapa kali ia temui. Setelah muncul di langit atas kota naga kuno tepat 9 kali, naga emas itu berhenti terbang dan berbalik menatap kota dengan tatapan tajamnya yang membuat semua orang merinding. Leluhur naga kemudian menyipitkan matanya ke arah area di belakang istana naga, atau lebih tepatnya individu yang sedang berdiri dalam ritual kebangkitan naga, yaitu Yuan. "Jadi kau akhirnya kembali?" kata leluhur naga. Dan selanjutnya, "Oh, sebelum Anda menanggapi atau bertanya apapun kepada saya hanyalah sebuah rekaman, jadi saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan Anda." Setelah hening sejenak, leluhur naga melanjutkan. "Fakta bahwa kau telah memanggilku berarti kau akhirnya sampai di duniaku yang sederhana ini. Kau mungkin ingat atau mungkin tidak ingat apapun, tetapi ini adalah bukti bahwa kau berada di jalur yang benar. Namun, datang ke sini hanyalah permulaan. Kau masih memiliki perjalanan panjang sebelum mencapai tujuanmu. Dan seperti yang telah kita sepakati, aku telah meninggalkan hadiah kecil untukmu. Aku berharap dapat segera bertemu denganmu di puncak." Setelah jeda sejenak, leluhur naga melanjutkan. "Sekarang mengenai keluargaku, aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab saat ini atau apa yang sedang kalian lakukan. Tetapi aku ingin kalian memperlakukan teman kecilku ini dengan baik. Anggap permintaan ini sebagai wasiatku atau semacamnya. Kalian tidak akan menyesalinya, aku janji. Sampai jumpa lagi temanku." Leluhur naga menghilang dari langit tak lama setelah mengucapkan kata-katanya, membuat semua orang di kota naga kuno terkejut karena tidak seorang pun di sana mengerti apa yang dibicarakan leluhur mereka. Namun untuk menyebut seseorang sebagai teman, orang tersebut harus cukup penting bagi leluhur naga. Setelah leluhur naga menghilang, pilar cahaya ke-9 dan terakhir muncul di langit. Pada saat itulah sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di langit di atas kota naga kuno. "Apa-apaan itu?" seru si Murogon dengan keras saat melihat formasi tersebut. "Ada hal seperti ini di atas kota? Bahkan aku pun tidak tahu." Kaisar Naga pun terkejut melihat formasi tersebut. Beberapa saat kemudian, formasi di langit itu memancarkan cahaya dahsyat yang menyinari semua orang di kota naga kuno. "Ayah, aku bisa merasakan tubuhku menjadi semakin kuat. Kurasa cahaya ini mempengaruhi garis keturunan kita," seru si Meili tiba-tiba. "Apa?" Ketika si Meili menyebutkan garis keturunan mereka, Kaisar Naga dan Permaisuri Naga segera memeriksa tubuh mereka. Dan benar saja, garis keturunan mereka telah meningkat. Formasi di langit itu menghilang tepat 1 menit kemudian, dan sebuah objek kecil terlihat turun dari langit setelahnya. Benda ini turun menuju Istana Naga dan melayang di depan Yuan beberapa saat kemudian. "Ini setetes darah?" Yuan meraih botol yang berisi setetes darah di dalamnya. "Anda telah menyelesaikan misi tersembunyi, ritual kebangkitan naga. Anda telah memperoleh esensi darah leluhur naga. Anda telah memperoleh ketenaran plus 500. Kedamaian segera kembali ke kota naga kuno. Tetapi orang-orang di sana masih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan atas peristiwa hari ini. Dan mereka akan tetap seperti itu selama beberapa hari ke depan." "Ah, anak muda, siapa namamu tadi?" Kaisar Naga menatap Yuan dengan ekspresi rumit di wajahnya. "Yuan." "Apakah menurutmu aku boleh melihat harta karun itu, Yuan? Jangan khawatir, aku tidak akan mengambilnya darimu. Leluhur telah berbicara. Harta karun itu milik siapapun yang berhasil melepaskan ke-9 pilar cahaya." Kaisar Naga meyakinkannya bahwa mereka tidak akan mengambil harta karun itu. Alasan lainnya, jika mereka menentang keinginan leluhur mereka, hal itu dapat mempengaruhi garis keturunan mereka. Dan tidak ada harta di dunia ini yang lebih berharga daripada garis keturunan mereka sendiri.
Yuan mengangguk dan menyerahkan botol itu kepadanya. Keluarga kerajaan berkumpul di sekeliling Kaisar Naga dan menatap tetesan darah di dalam botol. Garis keturunan saya bereaksi dengan tetesan darah ini, kata si Meili. Aku juga, si Murogong menyetujui. Kurasa esensi darah ini milik leluhur kita, kata Kaisar Naga. Jika itu benar, setetes darah ini terlalu berharga untuk diberikan kepada manusia. Kita tidak bisa memberikannya kepadanya. Akan lebih berharga jika berada di tangan kita, kata si Murogong. Pak! Ah! Si Murogong tiba-tiba menjerit kesakitan ketika permaisuri naga menampah dia. Lalu dia berkata dengan murung, apakah kau tertidur tadi ketika leluhur naga berbicara? Leluhur naga ingin harta ini diberikan kepada Yuan, jadi akan diberikan kepadanya, tanpa banyak pertanyaan, kecuali jika kau ingin menantang leluhur naga. Aku tidak berani, si Murogong cepat-cepat berkata. Menantang leluhur naga yang mendominasi 9 surga dan menciptakan utopia ini untuk mereka, dia akan dikutuk sampai mati oleh semua orang di sekitarnya, terlepas dari statusnya sebagai pangeran naga. Beberapa saat kemudian, Kaisar Naga mengembalikan botol itu kepada Yuan dan berkata kepadanya, tolong jaga harta karun ini, Yuan. Setetes darah ini nilainya jauh melebihi apa yang dapat kau bayangkan. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dipegang oleh manusia, jika aku harus jujur kepadamu. Saya mengerti. Terima kasih. Yuan mengangguk dan menerima botol darah itu. Apakah Anda punya sesuatu yang bisa saya gunakan untuk memegangnya? Saya tidak membawa cincin spasial saya. Kaisar Naga mengangguk dan berkata, tentu saja, kita punya banyak sekali. Ikutlah aku. Beberapa saat kemudian, Yuan dan Wang Shuying kembali ke Istana Naga. Selamat Yuan, kau berhasil mendapatkan harta karun yang bahkan para dewa pun akan rela mati untuk mendapatkannya, kata si Meili kepadanya. Para dewa sejati? Seberapa kuat mereka? Pertanya Yuan. Para dewa sejati sangatlah kuat. Mereka begitu kuat sehingga bahkan orang tuaku pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, meskipun tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Dan ia melanjutkan, ngomong-ngomong orang tuaku berada satu tingkat di atas Kaisar Ilas, yaitu penguasa Ilas. Begitu, tapi apa yang bisa kulakukan dengan setetes darah ini? Bisakah aku meminumnya? Tanya Yuan kemudian. Lagi pula, dia sudah pernah mengonsumsi darah Phoenix sebelumnya. Ya, kau bisa mengonsumsinya untuk meningkatkan tingkatan garis keturunanmu. Dan tergantung pada garis keturunanmu, itu mungkin bisa meningkatkan tingkatan garis keturunanmu lebih dari 1 tingkat. Gila kan? Manusia akan berperang demi setetes darah ini, kata si Meili. Sungguh beruntung Yuan, kau sekali lagi mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Wang Shuying mengucapkan selamat kepadanya. Lalu dia melanjutkan, aku mulai mengerti bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal yang telah kamu capai. Itu memang terjadi begitu saja, kata Yuan sambil tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Kaisar Naga menyerahkan sebuah cincin spasial kepada Yuan. Ini, kau bisa menggunakannya untuk menyimpan hartamu. Cincin spasial naga. Tingkat, surga. Kekuatan mental yang dibutuhkan, 25.000. Deskripsi, sebuah kantung yang memiliki ruang tersendiri, jauh lebih besar dari cincin spasial biasa, dapat menampung beberapa ratus semangka di dalamnya. Terima kasih. Yuan menerima cincin itu sebelum menyimpan inti darah leluhur naga di dalamnya. Sekarang, mengenai jalan kalian kembali ke surga bawah. Kita bisa mencoba mengaktifkan formasi teleportasi tempat kalian berasal, tetapi itu akan membutuhkan waktu dan penelitian karena sudah sangat lama sejak terakhir kali kita menggunakannya, kata Kaisar Naga kepada mereka. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan, Senior Shi? Tanya Wang Shuying kepadanya. Setidaknya seminggu, jawabnya. Seminggu ya? Asalkan kita bisa kembali sebelum acara alam mistik berakhir, dia mengangguk. Untuk sementara, kamu bisa tinggal di sini. Aku akan menugaskan beberapa pelayan untukmu. Aku akan melakukannya. Si Meili tiba-tiba menyela, bahkan menawarkan diri untuk pekerjaan itu. Kau akan melakukannya. Ayahnya menatapnya dengan alis terangkat. Kalian tidak keberatan kan? Aku ingin menghabiskan sebanyak mungkin waktu dengan kalian berdua sebelum kalian meninggalkan tempat ini. Siapa tahu, mungkin ini akan menjadi kali terakhir aku melihat manusia, kata si Meili. Saya tidak keberatan, kata Yuan. Aku juga tidak. Wang Shuying setuju. Bagus, makan siang akan segera disajikan. Jadi kita bisa memutuskan apa yang ingin kamu lakukan setelahnya. Mungkin aku bisa mengajakmu berkeliling kota atau semacamnya. Saran si Meili. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Sebagai seorang yang suka menjelajah,
Yuan setuju dengan sarannya. Shimeli pun kemudian membawa mereka ke ruang tamu, di mana mereka minum teh dan ngobrol tentang hal-hal acak sampai makan siang disiapkan. Berarti, seperti apa kehidupan di sini? Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini, kan? Ini mengingatkan aku tentang orang-orang di alam mistik, karena mereka juga tidak bisa meninggalkan dunia itu. Tanya Yuan kepada Shimeli. Bukannya kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kita bisa pergi kapan saja kita mau. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar ingin keluar, ungkap Shimeli kepadanya. Benarkah? Kenapa? Apa kau tidak bosan tinggal di tempat ini seumur hidupmu? Tanya Yuan kemudian. Meskipun aku tidak tahu seberapa besar dunia luar, aku diberitahu bahwa kota naga kuno sebanding dengan seluruh benua di luar sana. Dan meskipun terkadang membosankan, setidaknya kita aman di dunia ini. Aku mendengar dari orang tuaku bahwa dunia luar sangat berbahaya dengan makhluk-makhluk yang mengancam jiwa berliaran di mana-mana. Di dunia ini, orang jarang meninggal karena sebab tidak wajar, dan setiap orang dapat hidup selama puluhan ribu tahun tanpa kekhawatiran. Tempat yang luar biasa, kedengarannya hampir seperti surga, kata Wang Xiuying merasa sedikit iri dengan kehidupan damai mereka. Iya, Shimeli mengangguk dengan ekspresi ceria di wajahnya, dan dia melanjutkan. Lagi pula, semua orang di dunia ini berasal dari ras naga, jadi kita tidak perlu khawatir berdebat dengan ras lain yang sangat umum terjadi di dunia luar, setidaknya dari yang aku dengar. Begitu. Oh iya, kamu berada di level kultivasi apa? Aku tidak bisa merasakan basis kultivasimu. Yuan tiba-tiba bertanya kepadanya, karena dia sudah lama memikirkan hal ini. Aku di ranah Kaisar Spirit, katanya santai saja. Kaisar Spirit? Jika Anda tidak keberatan, berapa usia Anda? Tanya Wang Xiuying kepadanya. Bulan depan usiaku akan 10.167 tahun. 10.000 tahun? Kau tidak terlihat setua itu, kata Wang Xiuying merasa sedikit iri dengan Shimeli. Seandainya dia bisa berusia 100 tahun dan terlihat seperti berusia 20 tahunan aja, apalagi 10.000 tahun, itu akan menjadi impian setiap wanita di dunia nyata. Tua, aku masih sangat muda. Saudaraku hampir berusia 30.000 tahun, sedangkan orang tuaku, mereka sudah lebih dari 100.000 tahun, kata Shimeli. Berapa rata-rata usia seorang naga biasa? Tanya Yuan dengan rasa ingin tahu. Sekitar 50.000 tahun, tetapi angka itu meningkat dengan drastis dengan adanya kultivasi. 50.000 tahun, memumun Yuan dengan suara dilandang. Dunia kultivasi memang tak terduga dan penuh dengan keajaiban. Bagaimana dengan kalian berdua? Berapa usia kalian? Shimeli tanya kepada mereka selanjutnya. Saya berusia 18 tahun, kata Wang Xiuying. Saya juga berusia 18 tahun. Tunggu, kamu baru berusia 18 tahun? Shimeli menatap Yuan dengan ekspresi takjubnya di wajah cantiknya. Iya, kata Yuan dengan nada bertanya. Dan kamu sudah menjadi Grandmaster Spirit, seperti yang diharapkan dari seseorang yang berhasil melepaskan 9 pilar cahaya. Bakatmu sungguh menakutkan, kata Shimeli. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan memberitahu mereka bahwa makan siang sudah siap. Ayo kita makan dulu, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, kata Shimeli, sambil mengantar mereka ke ruang makan tak lama kemudian. Begitu Shimeli membawa mereka ke ruang makan, mereka disambut oleh sebuah meja besar yang penuh dengan makanan dari tengah hingga ke tepi meja. Ada begitu banyak makanan di atas meja, sehingga tampak seperti pesta untuk 100 orang. Wang Xiuying terdiam mendengar ini. Pasti tidak usah memasak sebanyak itu hanya untuk 6 orang, kan? Itu banyak sekali makanan, kata Yuan dengan lantang setelah melihatnya. Shimeli mengkecekek dan berkata, kami adalah naga, selalu makan banyak. Silahkan duduk, kata Kaisar Naga dengan senyum cerah di wajahnya, jelas dalam suasana hati yang sangat bahagia. Beberapa saat kemudian, setelah mereka semua duduk, Kaisar Naga berbicara lagi. Yuan, aku akan mengangkat piala ini untukmu yang telah melepaskan 9 pilar cahaya dan membuat sejarah hari ini, bahkan membantu kami meningkatkan garis keturunan kami. Terima kasih Yuan. Permaisuri Naga juga mengangkat cangkirnya. Ceh, sejujurnya aku enggan mengakuinya. Kau cukup hebat untuk ukuran manusia. Si Murong juga mengangkat cangkirnya. Setelah beberapa waktu menyendiri, si Murong menyadari bahwa Yuan tidak seperti manusia lainnya dan bahwa ia layak diakui oleh mereka. Kalau aku ingat dengan benar, kau berjanji akan memanggil Yuan dengan sebutan Ghost jika dia berhasil melepaskan lebih banyak pilar daripada kamu, kakak. Si Meili mengingatkannya sambil mengangkat cangkirnya. Diam. Kenapa kau harus mengingatkannya? Wajah si Murong langsung memerah. Silakan, makan apapun yang kalian mau dan sebanyak yang kalian mau, kata Kaisar Naga kepada mereka sebelum mulai makan.
Keluarga kerajaan segera mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, menggigitnya dengan lahap dan memakannya dengan cara yang agak barbar, sama sekali tidak sesuai dengan status mereka. Wang Shuying terdiam melihat cara mereka makan, tetapi ketika ia memikirkannya, mereka bukanlah manusia, dan cara makan mereka menyerupai cara binatang roh memakan makanan mereka. Wow, makanan-makanan ini memiliki begitu banyak energi spiritual di dalamnya. Rasanya enak sekali, seru Yuan setelah menelan satu suapan makanan. Hampir semua yang ada di meja ini dibesarkan oleh keluarga kerajaan. Aku senang kau menyukainya. Kaisar Naga tertawa. Aku bisa merasakan tingkat kultivasiku melonjak hanya dengan makan. Aku belum pernah mengalami ini sebelumnya. Wang Shuying berhasil masuk ke alam prajurit roh setelah menelan beberapa suapan makanan. Sebagian besar dari mereka diangkat menjadi guru besar roh sebelum kita memakannya. Jadi kau mengkonsumsi daging spiritual Grandmaster Roh. Kemungkinan besar kau akan naik beberapa level lagi selama makan siang ini, kata si Mei Li kepadanya. Daging spiritual tingkat Grandmaster Roh. Aku tidak tahu tentang surga roh, tapi surga bawah jelas tidak memiliki kemewahan seperti itu. Wang Shuying bergumam, dan ia dengan cepat mulai memasukkan lebih banyak makanan ke dalam mulutnya, karena ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kultivasinya dengan mudah. Mengikuti Yuan adalah pilihan yang tepat. Jika aku terus mengikutinya, siapa tahu apa yang akan terjadi. Aku bahkan mungkin menjadi pemain teratas hanya dengan mengikutinya, pikir Wang Shuying dalam hati. Sayangnya, saya tidak memainkan permainan ini untuk menjadi pemain terbaik di luar sana, karena tujuan utamanya adalah mencari obat untuk Yu Tian di dunia kultivasi yang luas ini. Dia akan fokus pada hal itu. Jika aku bisa pergi ke surga roh, aku akan bisa mempelajari banyak hal lagi. Aku bahkan mungkin menemukan obat untuk Yu Tian, pikir Wang Shuying. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka menghabiskan lebih dari setengah makanan di meja, keluarga kerajaan mulai khawatir apakah mereka akan memiliki cukup makanan atau tidak, karena mereka telah meremehkan kemampuan makan Yuan. Astaga, nafsu makan manusia ini sebesar nafsu makan naga, dan naga terkenal memiliki nafsu makan yang besar dibanding ras lain. Si Murong keriak dalam hati ketika ia menyadari betapa banyak Yuan telah makan. Sementara itu, Wang Shuying sudah lama berhenti makan, dan ia hampir pingsan karena terlalu banyak makan. Namun berkat usahanya, dia berhasil meningkatkan tingkat kultivasinya hingga menjadi prajurit roh tingkat 9. Suruh para juru masak membawakan kita lebih banyak makanan, dan suruh mereka jangan berhenti memasak sampai aku mengizinkan. Kaisar Naga memerintahkan pelayan di sana karena ia tidak akan mengambil resiko kehabisan makanan, yang akan menjadi hal yang memalukan bagi keluarganya. Keluarga kerajaan kehabisan makanan saat pesta. Jika kabar ini tersebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Jika makanannya tidak cukup, kalian tidak perlu mempedulikan aku, kata Yuan kepada mereka dengan wajah polos. Haha, omong kosong. Makan sebanyak yang kau mau. Bahkan jangan berhenti makan sampai kau kenyang, kata Kaisar Naga. Yuan mengangguk dan terus melahap lebih banyak makanan. Ketika si Murong melihat ini, dia mempercepat laju makannya, tidak mau kalah dari Yuan untuk kedua kalinya. Meskipun kau mungkin mengalahkan aku dalam hal bakat, aku tidak akan pernah membiarkan kau mengalahkan aku dalam hal makan. Harga diriku sebagai seekor naga dipertaruhkan di sini. Si Murong teriak dalam hati ketika ia membayangkan Yuan sudah merasa kenyang. Beberapa jam dan beberapa ratus kilogram makanan kemudian, Yuan menepuk perutnya yang bulat dan akhirnya berhenti makan. Aku kenyang, ucapnya dengan ekspresi puas di wajahnya karena sudah lama sekali ia tidak merasa kenyang seperti ini. Yes, aku menang, kata si Murong dengan ekspresi agak mual di wajahnya. Hah? Yuan menatap si Murong yang sedang melihatnya ke arahnya dengan tatapan penuh sombong, tanpa menyadari pertempuran yang baru saja mereka alami. Apa kau yakin kau benar-benar manusia dan sebenarnya tidak memiliki keturunan naga? Si Mei Li terkecah. Aku cukup yakin aku manusia, Yuan tersenyum. Bagaimanapun sudah larut malam, jadi kita harus mengunjungi kota besok. Aku akan menunjukkan kamar-kamar tamu sekarang jika kalian sudah siap berangkat, kata si Mei Li kepada mereka sebelum meninggalkan ruang makan. Sementara si Mei Li pergi menyiapkan kamar mereka, Kaisar Naga tetap di kamar bersama mereka dan berkata, Yuan, jika kau ada pertanyaan untukku, sekarang adalah waktu yang tepat. Sekarang kau menyebutnya, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku sejak aku melihat Lela Naga. Siapakah sebenarnya Lela Naga, dan apakah dia berhubungan dengan Yang Agung? Kaisar Naga langsung mengkerutkan kening mendengar Yuan menyebutkan Sang Agung, dan dia berbicara dengan suara serius. Dari mana?
Dari mana kau mendengar tentang Sang Agung? Oh, saya pernah bertemu dengannya. Beberapa kali sebenarnya. Tidak secara langsung, tapi saya pernah berbicara dengan ilusi-ilusinya beberapa kali. Begitu, Kaisar Naga memejamkan matanya sesaat sebelum berbicara. Lelah naga dan Yang Agung sama sekali tidak berhubungan. Lelah naga adalah binatang suci yang sangat kuat yang telah ada sejak zaman purba dengan banyak kerajaan di 9 langit. Dan kota Naga Agung ini hanyalah salah satunya. Adapun Yang Agung, dia lahir di era yang sama dengan Lelah Naga dan mereka adalah rival, sama-sama berlomba menuju puncak. Rival ya? Apakah kau tahu siapa yang menang? Tanya Yuan. Maaf, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda, karena saya tidak punya jawaban atas pertanyaan Anda. Menurut rumor yang beredar, mereka berdua sama-sama berbakat, jadi siapa yang tahu sebenarnya? Begitu, gumam Yuan. Lalu, apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan Yang Agung? Sayangnya, Sang Agung bukanlah seseorang yang bisa kau temukan begitu saja. Kau harus memiliki takdir yang kuat jika ingin menemukannya. Dan bahkan dengan itu pun, kau tidak tahu kapan atau di mana kau akan menemukannya, kata Kaisar Naga. Dan sepengetahuan saya, Yang Agung selalu berkeliling di 9 langit. Begitu, Yuan mengangguk. Ngomong-ngomong, aku juga penasaran, apa yang dibicarakan leluhur naga? Mereka telah mengantisipasi kedatanganmu dan bahkan mengharapkanmu untuk melepaskan ke 9 pilar cahaya. Sepertinya mereka telah mengatur semua yang terjadi hari ini. Jujur saja, aku juga tidak tahu. Ini pertama kalinya aku di tempat ini, dan aku belum pernah bertemu naga lain selain Naga Agung sebelum datang ke sini. Yuan mengangkat bahu. Aneh sekali, gumam Kaisar Naga. Leluhur naga jelas mengharapkan kedatangan Yuan, bahkan berbicara kepadanya seolah-olah dia sangat akrab dengan Yuan. Tentu saja, itu hanya rekaman, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh tentang situasi ini. Beberapa saat kemudian, si Meli kembali dan berkata, "Kamar kalian sudah siap, kalian bisa berjalan sekarang?" "Iya, saya bisa, terima kasih." Yuan mengangguk sambil berdiri dari kursinya, merasa seolah berat badannya bertambah. Maka Yuan dan Wang Shuying mengikuti si Meli ke kamar mereka. Wow, kamarnya besar sekali. Aku belum pernah menginap di kamar semewah ini sebelumnya, padahal aku sudah pernah ke banyak hotel kelas atas berkat kakekku, seru Wang Shuying. Sebagai cucu dari salah satu dokter paling terkenal di dunia, wajar jika Wang Shuying memiliki banyak pengalaman sebagai seorang wanita muda. Namun, tak ada hotel di dunia mereka yang bisa menyaingi kamar tamu di Istana Naga yang seluas sebuah rumah utuh. Yuan, kamarmu tepat di sebelah, kata si Meli kepadanya. Baik, terima kasih. Sekarang aku akan membiarkan kalian berdua beristirahat. Besok aku akan mengajak kalian berkeliling kota, oke? Kedengarannya bagus, Yuan mengangguk. Bagus, kalau begitu selamat malam, kata si Meli kepada mereka sebelum pergi dan kembali ke kamarnya sendiri. Kamar ini sangat indah, aku akan tidur di sini malam ini bukannya di kamarku sendiri, seru Wang Shuying dengan ekspresi gembira di wajahnya. Apa yang terjadi dengan kebiasaan tidur setiap hari? Kata Yuan sambil tersenyum menggoda. Diam, sesekali tidak apa-apa. Dan secara teknis aku masih tidur. Hanya saja aku akan melakukannya di dalam game. Dia cepat membantah, wajahnya sedikit memerah. Kalau begitu, sampai jumpa lagi nanti. Selamat malam, kata Yuan padanya sebelum pergi ke kamarnya sendiri. Selamat malam, Yuan. Beberapa saat kemudian, Yuan memasuki kamarnya sendiri dan melihat sekeliling, paling memperhatikan perabotan yang tampak kuno. Setelah menghabiskan beberapa menit mengamati tempat itu, Yuan melompat ke tempat tidur besar yang dengan mudah dapat menampung seluruh keluarga berempat. Wow, tempat tidur yang nyaman sekali. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Yuan merasa seperti tidur di atas awan saat berbaring di tempat itu. Beberapa saat kemudian, dia mengambil inti darah leluhur naga dan menatapnya dalam diam. Aku sangat ingin meminumnya sekarang juga. Tapi mungkin lebih baik menunggu sampai aku kembali ke sisi Feng Feng agar bisa meminta nasihat. Apalagi aku tidak bisa terburu-buru dengan harta yang begitu berharga ini. Dengan pemikiran itu, Yuan menyimpan kembali darah naga ke dalam cincin ruang naga. Yuan keluar dari permainan tak lama kemudian untuk makan malam. Yuan, sesuatu terjadi di luar alam mistik hari ini, kata Meishu kepadanya sambil menyuapinya makan malam. Apa yang terjadi? Sebuah pilar cahaya melesat keluar dari alam mistik, katanya. Ah, benarkah? Apa yang menyebabkan pilar cahaya ini? Yuan tidak menyadari bahwa pilar cahaya itu dikreasikan oleh formasi teleportasi. Tidak ada yang tahu, namun pilar cahaya itu berasal dari pagoda mistik, jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana, katanya kemudian.
Ah, pagoda mistik? Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Kayaknya aku tahu alasannya, katanya. Benarkah? Apa penyebabnya? Ini akan sedikit panjang, jadi akan aku ceritakan setelah makan malam. Oke. Setelah memberi Yuan makan malam dan membersihkan kekacauan, dia kembali ke kamarnya untuk mendengarkan cerita panjang Yuan. Mari lihat, dari mana aku harus mulai? Setelah berpikir sejenak, Yuan mulai mengingat kembali apa yang dialaminya di alam mistik hari itu. Dimulai dari bagaimana dia masuk ke pagoda mistik bersama Wang Shuying sampai diteleportasi ke tempat aneh ini yang hanya dihuni oleh naga. Kota Naga Agung. Jadi kau masih di alam mistik atau tidak? Tanya Meishu setelah mendengar ceritanya. Aku rasa tidak. Tapi kau masih punya basis kultivasi kan? Bukankah basis kultivasimu seharusnya kembali ke basis kultivasimu semula, mungkin sedikit lebih tinggi setelah kau meninggalkan tempat ini? Tanya Meishu. Sekarang kau menyebutnya, aku masih punya basis kultivasi alam mistik di kota Naga Agung. Mungkin ini fenomena karena aku tidak meninggalkan alam mistik dengan cara yang semestinya. Aku rasa itu satu-satunya penjelasan logis, gumam Meishu. Apalagi apa yang akan kau lakukan? Apakah kau punya cara untuk kembali ke alam mistik? Aku tidak tahu bagaimana cara kembali, tapi Kaisar Naga bilang dia akan mencoba melakukan sesuatu tentang itu. Jadi untuk saat ini kita hanya bisa mengandalkan dia. Apakah kau ingin aku memberitahu ketua sekte dan yang lain? Tanya Meishu kemudian. Aku tidak ingin mereka khawatir, jadi mari kita rahasiakan hal ini untuk sementara waktu, dan apalagi kita tidak dalam bahaya, kata Yuan. Oke. Beberapa saat kemudian, Meishu meninggalkan kamarnya sementara Yuan kembali masuk ke dalam permainan, terutama karena dia ingin tidur di Istana Naga yang jauh lebih nyaman daripada kamarnya sendiri, sama seperti Wang Shuying. Tempat tidur ini sempurna. Yuan memejamkan mata dan sepenuhnya menikmati kenyamanan itu, merasa seolah dikelilingi awan-awan lembut, dan dia pun cepat tertidur. Keesokan paginya, Yuan terbangun karena ketukan di pintu. "Yuan, apakah kau sudah bangun?" Suara si Meli terdengar dari luar. "Iya, aku sudah bangun," Yuan menjawab dengan suara mengantuk. "Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa sarapan akan segera siap, jadi jika Anda lapar, silahkan pergi ke ruang makan sekitar 1 jam lagi." "Baiklah, aku akan datang," kata Yuan padanya. Tak lama setelah bangun tidur, Yuan keluar dari sistem untuk sarapan yang sudah dipersiapkan oleh Meishu. "Ngomong-ngomong, Dr. Wang mengirimiku pesan pagi ini. Dia bilang akan segera datang." "Oke." Sekitar setengah jam setelah sarapan, Dr. Wang mengetuk pintu mereka. "Saya tahu ini agak lebih awal dari biasanya, tapi saya akan sibuk nanti, jadi saya harap Anda tidak keberatan," kata Dr. Wang setelah tiba. "Jangan khawatir, Dr. Wang. Saya bersyukur Anda mau datang ke sini meskipun Anda sangat sibuk." Dr. Wang kemudian memeriksa kesehatan dan kondisi fisik Yuan. "Seperti yang diharapkan, tubuhmu semakin kuat. Namun sangat aneh bahwa meskipun memiliki tubuh yang lebih sehat daripada beberapa atlet sekalipun, kamu masih tidak dapat menggerakkan tubuhmu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencegahmu bergerak. Jika saya bukan seorang dokter, saya akan percaya bahwa Anda telah dikutuk atau semacamnya," kata Dr. Wang. "Dikutuk? Haha, itu lucu sekali, Dr. Wang." Yuan terkekeh karena dia tidak percaya pada hal-hal semacam itu. "Saya serius, Tuan Muda. Situasi Anda sama sekali tidak masuk akal. Anda tidak sakit. Tubuh Anda baik-baik saja. Kami telah memeriksa darah, tulang, otot Anda, dan semuanya. Namun kami tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh Anda. Saya juga tidak percaya pada tahayul, tapi situasi Anda membuat saya meragukan kepercayaan saya sendiri," kata Dr. Wang. Setelah hening sejenak, Yuan berkata, "Meishu, apakah kau di sini?" "Iya, benar." "Maaf, tapi bisakah Anda pergi sebentar? Saya ingin berbicara dengan Dr. Wang secara pribadi." "Baiklah," kata Meishu sebelum meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. "Kita sendirian sekarang, Tuan Muda. Apa yang Anda punya untuk saya?" tanya Dr. Wang kepadanya. Yuan tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit mengangkat salah satu lengannya dari tempat tidur. "Apa? Kau... Pelankan suaramu, Dr. Wang." Yuan segera memotong perkataannya. Dr. Wang tak sadar menutup mulutnya dengan kedua tangannya, dan dia menatap Yuan dengan mata terbelalak karena kaget. Setelah cukup tenang, dia berbicara. "Tuan Muda, sejak kapan Anda bisa?" "Kurang lebih beberapa minggu yang lalu," kata Yuan. "Maaf ya karena merahasiakan ini,
Tapi aku ingin menunggu sampai aku bisa bergerak dengan leluasa agar bisa memberi kalian semua kejutan. Siapa lagi selain saya yang tahu tentang ini? Tanya Dr. Wang kepadanya. Hanya kau dan Nosa Meifong yang tahu tentang ini. Meifong? Ibu Meishu? Iya. Ceritakan lebih lanjut tentang ini, Tuan Huda. Apakah ini terjadi tiba-tiba atau Anda melakukan sesuatu yang istimewa? Tanya Dr. Wang kepadanya. Well, pemulihanku terjadi ketika aku mulai bermain game Cultivation Online. Apa? Game super populer yang sedang mendominasi dunia saat ini. Cucu perempuan saya juga memainkannya? Ini mungkin terdengar gagil, tapi aku rasa game ini somehow juga mempengaruhi tubuh kita yang sebenarnya. Meskipun aku tidak punya bukti konkret, tapi aku merasa itulah yang terjadi. Memang itu terdengar agak... Nih ya, itu jelas terdengar gagil. Dr. Wang menetujuinya. Aku tahu, tapi Dr. Wang, dahulu Anda ingat ketika saya dibaluri cairan bau itu. Kotoran-kotoran itu. Tidak mungkin aku bisa melupakannya, dan aku masih bisa mencium bau busuk itu dengan sangat jelas. Dr. Wang bergidik hanya dengan memikirkan bau busuk itu. Ya, jujur saja, itu juga terjadi pada aku ketika aku bermain game. Aku memakan sejenis harta karun yang membersihkan semua kotoran dari tubuhku. Saat aku keluar dari game, aku terkejut mengetahui bahwa hal itu juga terjadi pada tubuhku yang sebenarnya. Dr. Wang berpikir sejenak dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku mengerti. Saya juga akan melakukan penyelidikan sendiri. Jika benar game ini dapat mempengaruhi tubuh nyata, hal itu akan memiliki implikasi serius yang dapat mengubah dunia, kata Dr. Wang. Oh, aku juga akan merahasiakan masalah ini di antara kita, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Terima kasih Dr. Wang. Bagaimanapun, ini kabar baik bahwa akhirnya Anda pulih. Ini sudah lama dinantikan. Saya tidak sabar untuk melihat Anda berjalan sendiri lagi, kata Dr. Wang dengan senyum tulus di wajahnya.